Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Meisya Nira Pramesti dari Program Studi Rekayasa Sistem Transportasi Jalan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Rancang Bangun E-Learning Bimbingan Teknis Sadar Lalu Lintas Usia Dini Menggunakan Moodle. Yang pertama, ada latar belakang. Lalu lintas adalah pergerakan manusia atau barang di jalan umum. Kelancarannya penting bagi aktivitas masyarakat di bidang pendidikan, ekonomi, dan sosial. Pemahaman etika lalu lintas perlu ditanamkan sejak usia dini. Kesadaran dan kepatuhan lalu lintas dapat dibentuk melalui pendidikan berkelanjutan. Pendidikan sejak dini berperan membentuk karakter anak agar terbiasa tertib di jalan. Program Salut hadir sebagai edukasi untuk menanamkan norma berlalu lintas sejak dini, salah satunya melalui kurikulum sekolah. Untuk mendukung implementasi Salut, bimbingan teknis bagi guru dan pemangku kepentingan menjadi strategi penting. BIMTEK ini bertujuan memberi wawasan dan strategi bagi guru TK agar mampu menyisipkan materi sadar lalu lintas secara menarik dan terstruktur. BIMTEK secara luring menghadapi banyak kendala, seperti akses terbatas, biaya tinggi, waktu tidak fleksibel, kegiatan monoton, serta materi yang jarang diperbarui. Oleh karena itu, e-learning diusulkan sebagai solusi atas kendala BIMTEK luring. Dengan platform Moodle, BIMTEK menjadi lebih fleksibel, hemat biaya, jangkauan luas, mudah dimonitor, dan materi dapat diperbarui secara real-time. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana rancang bangun e-learning bimbingan teknis sadar lintas usia dini menggunakan model, dan yang kedua, bagaimana analisis pemahaman salut pada bimbingan teknis menggunakan e-learning model. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, membuat rancang bangun e-learning bimbingan teknis sadar lalu lintas usia dini menggunakan model. Kedua, menganalisis pemahaman salut pada bimbingan teknis menggunakan e-learning model. Untuk populasi dan sampel, populasi yang digunakan yaitu guru TK dan RA di Kecamatan Batu Ceper dan petugas Dinas Perhubungan Kota Tangerang. Jumlah populasi terdapat 205 guru dari 554 TK dan RA serta 11 petugas Dinas Perhubungan. Total populasi adalah 216. Untuk metode pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling. Untuk sampel diambil menggunakan rumus Slovin. The margin of error-nya 10%. Hasil dari perhitungan sampel sebanyak 67 responden. Selanjutnya ada uji validitas. Uji validitas itu digunakan untuk mengukur apakah instrumen seperti soal pretest dan posttest yang digunakan benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Hasil valid apabila R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Selanjutnya ada uji reliabilitas, bertujuan untuk menilai tingkat konsistensi suatu instrumen apabila digunakan berulang kali. Hasil reliable jika nilai alpha converge-nya lebih dari sama dengan 0,6. Selanjutnya ada analisis pemahaman materi untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta setelah menggunakan e-learning. Data diperoleh dari hasil pretest dan posttest. Kemudian dihitung nilai rata-ratanya untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran. Untuk metode penelitian, penelitian menggunakan metode Research and Development atau R&D, yaitu metode yang bertujuan untuk menghasilkan dan mengembangkan suatu produk, serta menguji keefektifan dan kelayakannya. Model pengembangan yang digunakan adalah model pengembangan ADDI, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Yang pertama, rancang bangun e-learning.
Pada bagian ini menjelaskan proses rancang bangun media e-learning yang dikembangkan sebagai sarana bimbingan teknis program Salut. Pengembangan dilakukan dengan mengikuti tahapan ADDI yang mencakup analisis kebutuhan pengguna, perancangan materi dan desain tampilan, pengembangan sistem menggunakan platform Moodle, implementasi, dan evaluasi. Setiap tahapan dirancang untuk memastikan bahwa media yang dihasilkan dapat digunakan secara efektif, informatif, dan mudah diakses oleh target pengguna. Lalu ada tahapan analisis. Yang pertama, melakukan observasi lapangan dilakukan dengan fokus pada perilaku pelanggaran lalu lintas di wilayah Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang. Pengamatan dilakukan langsung di sekitar Taman Benteng Betawi selama 1 jam. Hasil observasi tercatat sebanyak 100 pengendara melintasi jalan tersebut, melakukan berbagai pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas. Berikut adalah data observasi, hasil observasi. Yang pertama, tidak memakai helm dengan total 55 pengendara motor. Yang kedua, melanggar lampu merah dengan total 17 pengendara motor dan mobil. Yang ketiga, menggunakan ponsel saat berkendara dengan total 7 pengendara motor. Keempat, berbonceng lebih dari 2 orang, total 7 pengendara motor. Kelima, melawan arus lalu lintas, total 9 pengendara motor. Dan muatan berlebih dengan total 5 pengemudi motor, mobil, dan pickup. Pada tahap analisis dilakukan pengumpulan data dari Dinas Perhubungan Kota Tangerang yang menunjukkan bahwa kegiatan sosialisasi keselamatan lalu lintas telah dilakukan melalui kunjungan ke sekolah dan masyarakat umum. Dalam 2 tahun terakhir, kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 5 kali setiap tahunnya. Namun, sosialisasi tersebut masih memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah jangkauan yang terbatas karena jumlah pelaksanaan yang masih rendah dan belum mencakup seluruh sekolah atau kelompok masyarakat. Selain itu, waktu pelaksanaan yang kurang fleksibel menyebabkan pesan yang disampaikan belum sepenuhnya diterapkan dengan baik oleh peserta. Berdasarkan hasil observasi dan data dari Dinas Perhubungan, terlihat bahwa edukasi keselamatan lalu lintas masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diusulkan e-learning sebagai solusi alternatifnya. E-learning dirancang menggunakan Moodle agar dapat diakses secara fleksibel. Kebutuhan teknis yang dibutuhkan baik perangkat keras maupun perangkat lunak agar sistem dapat berjalan optimal dan digunakan oleh target pengguna dengan mudah. Pada tabel di sebelah kanan merupakan kebutuhan non-fungsional. Yang pertama ada laptop untuk membuat dan mengelola e-learning yang merupakan jenis perangkat keras. Yang kedua ada mouse, merupakan alat pengontrol yang berinteraksi dengan laptop dengan jenis perangkat keras. Yang ketiga Google Chrome yang merupakan web browser untuk membuka e-learning. Google Chrome ini jenisnya perangkat lunak. Lalu yang keempat adalah Moodle, merupakan aplikasi untuk membuat e-learning dengan jenis perangkat lunak. Selanjutnya ada tahap desain. Tahap perancangan atau desain ini menggambarkan rancang sistem e-learning yang akan dikembangkan, baik dari sisi fitur maupun tampilan antarmuka. Pada tahap ini dirancang alur interaksi antara pengguna dan sistem melalui use case diagram serta tampilan halaman atau user interface yang akan digunakan. Gambar di sebelah kanan ini merupakan gambar use case diagram e-learning bimbingan teknis Salut, di mana admin dapat mengelola akses peserta, kelola materi, kelola pretest dan post-test, serta kelola sertifikat. Sedangkan untuk peserta dapat akses materi, akses pretest dan post-test, serta akses sertifikat. Selanjutnya ada desain perencanaan antarmuka. Yang pertama adalah gambar tampilan login, yang kedua adalah tampilan materi, ketiga tampilan pretest dan post-test, serta yang keempat adalah tampilan halaman sertifikat. Selanjutnya adalah tahapan development. Tahapan
tahapan pengembangan atau development ini dilakukan dengan membangun sistem e-learning menggunakan platform Moodle sebagai media bimbingan teknis salut. Instalasi awal dilakukan secara lokal menggunakan XAMPP, lalu dilakukan pengaturan tampilan, kategori kursus, dan bahasa antarmuka sebelum dipublikasi secara online. Berikut adalah tampilan eh, admin membuat akun peserta. Di halaman ini adalah halaman di mana admin mengatur akun peserta. Setelah admin membuat username dan password tersebut akan diberikan kepada masing-masing peserta untuk mengakses e-learning. Selanjutnya ada tampilan di mana materi itu dapat diunggah. Jadi ini adalah gambar halaman di mana uh, berbagai format materi diunggah. Format materi yang diunggah itu ada format PDF, video, dan forum diskusi agar peserta dapat belajar secara mandiri dan interaktif. Selanjutnya ada uji validitas. Dalam uji validitas ini menggunakan 30 peserta dan nilai signifikannya 5% dengan tabelnya 0,361. Hasil dari uji validitas ini dari 25 soal, 5 soal tidak valid dan 20 soal valid. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Berdasarkan hasilnya dapat dinyatakan bahwa soal pretest dan post-test dinyatakan reliable dikarenakan nilai dari ground batch alpha-nya melebihi dari sama dengan 0,6 yaitu 0,822. Selanjutnya ada tahapan implementasi. Pada tahapan ini yaitu melaksanakan penerapan sistem e-learning kepada peserta dengan memberikan panduan penggunaan. Pemberian panduan ini melalui Zoom meeting dan mengirimkan video tutorial kepada peserta. Materi pada panduan ini mencakup tentang cara login ke platform, akses materi pembelajaran, serta pelaksanaan pretest dan post-test. Urutan penggunaan e-learning yang pertama adalah pendaftaran dan login. Jadi peserta login menggunakan akun yang telah dibuat oleh admin. Setelah itu melaksanakan pretest untuk mengerjakan soal agar mengetahui pemahaman awal para peserta. Setelah itu baru bisa mengakses materi. Belajar mandiri melalui teks, video, dan modul. Setelah itu melaksanakan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah belajar. Dan yang terakhir adalah sertifikat. Diberikan kepada peserta yang menyelesaikan semua tahapan serta sesuai dengan persyaratan. Pada tahap evaluasi yang bertujuan untuk menilai keberhasilan desain dan fungsi e-learning yang telah dikembangkan. Pada tahap ini dilakukan uji coba secara menyeluruh untuk memastikan bahwa semua fitur dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Berikut adalah uji usability. Jadi pada uji SUS ini yang terdiri dari 10 pertanyaan mendapatkan skor rata-rata 73,7. Skor tersebut termasuk ke dalam indeks B yang merupakan kategori layak. Maka sistem dapat digunakan dengan baik artinya. Selanjutnya ada validasi ahli, di mana validasi ahli ini terdapat 3 validasi, yaitu validasi ahli materi, ahli pendidikan, dan ahli media. Untuk ahli materi mendapatkan nilai 97,5%, ahli pendidikan 84%, dan ahli media itu 94%. Rata-rata dari seluruh validasi ahli yaitu 89%. Oleh karena itu dari hasil itu termasuk ke dalam kategori sangat layak.
Selanjutnya ada analisis pemahaman keselamatan berlalu lintas dengan e-learning model. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti bimbingan teknis melalui e-learning berbasis model. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan hasil pretest dan post-test yang telah disusun berdasarkan materi salut. Yang pertama adalah analisis pretest dan post-test. Nilai rata-rata yang dihasilkan dari pretest yaitu 47,39, sedangkan untuk post-test 87,02. Selanjutnya adalah materi tertinggi. Materi tertinggi yang didapatkan pada saat pretest adalah materi B yang merupakan materi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan budaya lalu lintas, serta ada materi C yang merupakan materi bedah modul sadar lalu lintas usia dini. Kedua materi itu mendapatkan nilai tertinggi pada pretest karena keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan budaya lalu lintas berkaitan dengan pengetahuan umum yang sering peserta temui dalam kehidupan sehari-hari. Bedah modul salut sadar lalu lintas usia dini meskipun spesifik masih terkait dengan nilai-nilai dasar yang sudah dikenal seperti kedisiplinan dan keamanan yang tidak asing, pengetahuan tentang lalu lintas termasuk tata tertib, peraturan dan perilaku dalam berkendara yang pada dasarnya sudah menjadi bagian dari pembelajaran informal sehari-hari. Untuk nilai post-test yang tertinggi yaitu pada materi C, yaitu materi bedah modul sadar lalu lintas usia dini, yang menunjukkan peserta memiliki ketertarikan dan pemahaman yang baik terhadap isi. Pemahaman yang meningkat karena materi dirancang relevan dengan keseharian peserta sehingga mudah dipahami oleh masing-masing peserta. Materi disampaikan tidak hanya bersifat konseptual, serta nilai-nilai dalam modul merupakan bagian dari pendidikan karakter yang sudah dikenalkan pada anak, sehingga memudahkan peserta mengaitkan dengan rutinitas pembelajaran yang peserta lakukan. Nah, untuk materi yang terendah yaitu materi D. Jadi materi D ini merupakan materi terendah pada pretest dan posttest. Materi D ini mengenai tentang teknik menyisipkan pendidikan karakter sadar lalu lintas usia dini pada kurikulum sekolah. Materi ini mendapatkan nilai terendah karena masih ada beberapa peserta mengalami kesulitan memahami cara mengintegrasikan nilai salut ke dalam rencana pembelajaran yang sesuai kurikulum sekolah. Kesulitan tersebut disebabkan karena kurangnya pengalaman, referensi praktis, serta ketersediaan panduan yang sistematis untuk membantu peserta dalam proses penyusunan pembelajaran. Keterbatasan waktu saat pelatihan dan kurangnya panduan serta contoh menghambat pemahaman peserta terhadap materi dengan optimal. Selanjutnya adalah kategori pretest dan posttest. Pada gambar grafik radar ini terlihat yang paling berbeda adalah pada kategori materi D. Materi D ini membutuhkan kemampuan analitis dan teknis yang lebih tinggi daripada materi yang lain karena peserta harus memahami cara menyisipkan nilai karakter lalu lintas ke dalam kurikulum dan tidak sekedar menjalankan kegiatan. Materi yang bersifat konseptual dan teknis menyebabkan hasil pretest dan posttest materi D rendah. Materi tersebut lebih efektif jika disampaikan dengan pendampingan lebih intensif dan melengkapi contoh yang lebih konkret. Selanjutnya, ada peningkatan pemahaman. Peningkatan pemahaman eh, terjadi peningkatan dua tingkat kategori setelah materi disampaikan kepada peserta. Karena materi itu disampaikan dengan metode interaktif, visual, dan penyampaian sistematis. Dengan begitu, terjadilah peningkatan yang signifikan oleh peserta. Selanjutnya, ada analisis peningkatan pemahaman. Pada
Materi A dan E yang merupakan materi tentang arah dan kebijakan program sadar lalu lintas usia dini, serta untuk yang materi E tentang menyusun visi dan misi sekolah, RPS, RPM, dan RPPH tentang salut. Kedua materi tersebut menunjukkan peningkatan pemahaman paling tinggi dibandingkan yang lain. Peningkatan tersebut terjadi karena peserta mengalami lonjakan paling besar karena pemahaman awal peserta termasuk yang rendah. Penyampaian materi yang sistematis dan mudah dipahami mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan pengetahuan peserta. Selanjutnya, untuk peningkatan yang terendah berada di materi B. Materi B ini tentang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan dan budaya lalu lintas. Eh, Materi ini merupakan materi dengan peningkatan pemahaman terendah. Peningkatan pemahaman tersebut bukan dikarenakan ketidakpahaman peserta, melainkan karena tingginya pemahaman awal materi tersebut. Pretest yang tinggi menunjukkan bahwa pemahaman peserta yang dimiliki sebelumnya memiliki pemahaman yang baik terhadap materi, sehingga perbedaan dengan post-test bukan disebabkan oleh ketidakefektifan pelatihan. Untuk hasil dari rata-rata keseluruhan materi peningkatan pemahaman menunjukkan bahwa peningkatan di setiap materi termasuk ke dalam kategori sangat baik. Kategori tersebut menunjukkan bahwa pelatihan berjalan efektif dan merata dalam meningkatkan kompetensi peserta. Efektivitas tersebut tidak terlepas dari peran media yang digunakan. Media yang dirancang dengan baik mampu memfasilitasi pemahaman peserta secara mendalam, bahkan dalam konteks pembelajaran tanpa tatap muka. Selanjutnya ada analisis pretest dan posttest untuk kategori peningkatan pemahaman. Yang pertama ada di sini sesuai pada gambar bahwa grafik radar yang paling berbeda kategorinya adalah pada materi B dan materi C. Pada materi B ini, materi termasuk ke dalam kategori peningkatan yang cukup. Karena penyampaian materi B yang cenderung bersifat teoritis dan induktif, sehingga peserta kurang mendapatkan pengalaman langsung. Hal tersebut menyebabkan penyampaian materi berlangsung secara pasif karena peserta hanya menyimak materi tanpa adanya dorongan untuk berpartisipasi aktif. Kemudian sedangkan untuk yang materi C ini termasuk ke dalam kategori baik. Materi C ini membutuhkan kemampuan berpikir mendalam dan pemahaman terhadap struktur dan tujuan pembelajaran yang dirancang sehingga beberapa peserta mengalami kesulitan dalam memahaminya. Materi tersebut juga membutuhkan waktu dan latihan agar peserta dapat mengaitkan isi modul dengan kegiatan pembelajaran di kelas. Oleh karena itu, untuk materi B dan C sebaiknya disampaikan dengan cara yang lebih menarik dan melibatkan para peserta, seperti pemberian contoh nyata atau simulasi sederhana untuk meningkatkan keterlibatan. Untuk hasil dari seluruh materi menunjukkan bahwa pemahaman peserta secara menyeluruh berhasil ditingkatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata para peserta mampu memahami materi yang diberikan dengan lebih baik setelah materi diberikan. Peningkatan tersebut didukung oleh partisipasi aktif dan antusiasme peserta. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan yang pertama, e-learning bimbingan teknis sadar lalu lintas usia dini berhasil dirancang menggunakan model dengan pendekatan model pengembangan ADDI. Sistem tersebut dilengkapi dengan materi yang sistematis, fitur evaluasi seperti pretest dan posttest, fitur interaktif, forum diskusi, dan sertifikat.
Validasi ahli menunjukkan bahwa e-learning bimbingan teknis sadar lintas usia dini sangatlah layak digunakan. Yang kedua, hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah mengikuti bimbingan teknis melalui e-learning. Seluruh materi mengalami peningkatan dengan peningkatan paling tinggi pada materi A dan E sebesar 105,48% dan peningkatan terendah pada materi B sebesar 45,67%. Hasil dari rata-rata keseluruhan materi menunjukkan perubahan kategori pemahaman dari kategori sedang menjadi sangat tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penggunaan e-learning efektif dalam meningkatkan pengetahuan peserta pendidikan sadar lalu lintas usia dini. Selanjutnya untuk saran yang pertama ada diperlukan pengembangan e-learning agar lebih menarik dengan mengembangkan konten dan fitur assignment di setiap materi yang diberikan agar peserta lebih tertarik dan memahami materi secara mendalam. Yang kedua, menerapkan e-learning pada guru SD dan orang tua siswa agar pemahaman mengenai salut dapat berkelanjutan. Berikut adalah dokumentasi saat penelitian berlangsung. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.